Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Nurul Ilmadinana, Miftahul Aini, Nur Rafiqatul Khairiyah, dan Hidayati. Di sini kami akan menjelaskan sedikit mengenai ujian dan cobaan. Ujian dan cobaan. Ujian adalah salah satu cara Allah untuk memantau iman dan kesungguhan manusia yang berkeinginan untuk mencapai sebuah tujuan, agar Allah mengetahui mana yang benar-benar bersungguh-sungguh dan mana yang hanya setengah hati dan mana yang hanya di mulut saja. Sedangkan cobaan ialah sesuatu yang menjadi isi daripada ujian tersebut. Sementara di sisi lain, cobaan adalah materi yang menjadi isi dari azab. Seperti contohnya, ketika kita mendapatkan ujian dari Allah, ketika kita diuji oleh Allah, itu berupa seperti contohnya kita mendapatkan musibah seperti kecelakaan atau apa. Nah, itu cobaan dan ujiannya ketika kita diberikan itu, apakah kita akan tetap mampu untuk terus melanjutkan tujuan kita sampai titik dimana kita itu menginginkan sesuatu yang benar-benar kita inginkan, atau kita itu menyerah di tengah jalan. Jadi, ujian dan cobaan merupakan bagian dari masalah hidup yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ketaatan yang kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Aini. Di sini saya akan menjelaskan ayat Al-Quran dan hadis tentang ujian dan cobaan. Kenapa harus ada ujian dan cobaan? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabarkan kepada manusia melalui firman-Nya yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Artinya, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Quran Surat Al-Mulk ayat 2. Ayat ini menjelaskan hikmah dari adanya kehidupan dan kematian, yaitu sebagai ujian bagi hamba-hambanya agar jelas kebaikan orang yang baik dan keburukan orang yang buruk. Allah Maha Kuasa, keputusan dan perintahnya pasti terlaksana, dan Dia Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat dan memperbaiki diri. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman yang berbunyi, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Artinya, dan sungguh kami akan berikan cobaan kepadamu dengan sesuatu atau sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Ayat ini menjelaskan inilah hakikat hidup manusia, akan diberikan sedikit cobaan. Artinya, cobaan yang Allah timpahkan kepada kita itu sementara dan bukan yang paling dominan sepanjang hidup kita. Hadis tentang ujian dan cobaan yang berbunyi, An Mus'ab bin Sa'din an abihi Sa'd bin Abi Waqqas qala qultu ya Rasulullah ayyun nasi ashaddu bala'an qala al-anbiya'u thumma al-amthalu wal-amthalu yubtalal abdu ala hasabi dinihi fa in kana fi dinihi sulabashtadda bala'uhu wa in kana fi dinihi riqqatu btuliya ala hasabi dinihi fama yabrahul bala'u bil abdi hatta yatrukahu yamshi alal ardi wa ma alaihi min khati'ati.
yang artinya dari Mus'ab bin Sa'ad dari ayahnya Sa'ad bin Abu Waqqas. Dia berkata, "Saya bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling keras cobaannya?" Dan beliau menjawab, "Para nabi, kemudian kalangan selanjutnya atau yang lebih utama, dan selanjutnya seorang hamba akan diuji sesuai kadar agamanya atau keimanannya. Dan jika keimanannya kuat, maka cobaannya pun akan semakin berat. Jika keimanannya lemah, maka ia akan diuji sesuai dengan kadar imannya. Tidaklah cobaan ini akan diangkat dari seorang hamba hingga Allah membiarkan mereka berjalan di muka bumi dengan tanpa dosa." Hadis riwayat Ibnu Majah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nurul Imadnana akan menjelaskan tentang solusi dari Al-Quran dan Hadis dalam menghadapi ujian dan cobaan. Al-Quran telah memberi solusi bagi hambanya dalam menghadapi ujian dan cobaan yang menimpanya. Di antaranya, yang pertama yakni menerima dengan ridho. Terimalah ujian dan cobaan yang kita hadapi dengan hati yang ridho. Jikapun kita tidak bisa menerima dengan ridho, itu pun tidak akan mengubah apapun yang telah terjadi. Justru dengan keridhoan, hati kita itu menjadi tenang, pikiran kita menjadi jernih dan lapang untuk menemukan sebuah solusi, sehingga kita dapat bangkit dengan penuh ketegaran melewati ujian tersebut. Sikap ridho juga dijelaskan dalam Quran surat At-Taubah ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum radu ma atahum wa huwa rasuluhu wa qulu hasbunallaha sayu'tinallaha min fadlihi wa rusulihi inna ilallahi raghibun. Jika mereka sungguh-sungguh ridho dengan apa yang diberikan Allah dan Rasulnya kepada mereka dan berkata, "Cukuplah Allah bagi kami," Allah akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya. Dan demikian pula Rasulnya, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah, tentulah yang demikian itu lebih baik dari mereka. Jadi kita itu harus tetap menerima apapun dengan keadaan ridho. Yang kedua, dalam menghadapi ujian dan cobaan, kita diharuskan untuk bersabar. Hal itu sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum min syai'in min khawfi wal ju'i wat taqshi minal amwali wal anfusi was samarati wa basyiris sabirin alladzina idza asabakum min musibati qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmatuhu wa ulaika humul muhtadun. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Selanjutnya, dalam menghadapi ujian dan cobaan, kita itu disuruh untuk bersyukur. Seorang mukmin yang memiliki kualitas iman yang tinggi bukan saja menerima ujian dan cobaan yang datang dari Allah itu dengan sikap sabar dan ridho, bahkan mereka itu dapat bersikap syukur. Yang keempat, dalam menghadapi ujian dan cobaan, kita itu disuruh untuk bertaubat jika memang bersalah. Ada kalanya ujian dan cobaan itu diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan kita atas kesalahan dan kekeliruan yang kita lakukan. Jika kita telah menyadari bahwa ada kekhilafan yang telah kita lakukan, maka bersegeralah untuk bertaubat, yaitu dengan menyesali kesalahan tersebut, berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, dan berusaha untuk menggantinya dengan amal-amal yang baik. Yang kelima, dalam menghadapi ujian dan cobaan, kita disuruh untuk memahami sunatullah. Boleh jadi ibadah kita sudah mantap, sudah baik, akhlak sudah baik, tapi jika perilaku kita terhadap lingkungan di sekitar kita tidak sesuai dengan sunatullah, maka musibah pun akan tetap datang. Maka kita harus memperbaiki perilaku agar tidak bertentangan dengan sunatullah. Yang keenam, dalam menghadapi ujian dan cobaan, kita itu perlu melakukan muhasabah diri. Muhasabah diri atau evaluasi diri dapat kita lakukan saat mendapatkan ujian atau cobaan, agar kita itu menyadari titik kesalahan dan kekeliruan kita, sehingga kita dapat bertindak lebih baik di masa yang akan datang. Yang ketujuh, kita itu ditetapkan untuk harus optimis. Tidak ada alasan untuk berputus asa. Harapan hari ini, esok lebih baik akan selalu terbuka. Kesenangan itu tidak akan terasa jika tidak ada rasa sakit terlebih dahulu.
harapan yang baik pasti diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang tetap optimis dan orang-orang yang sabar, sebagaimana dijanjikan dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 5-6, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka kita itu dituntut untuk tetap optimis dalam menghadapi ujian dan cobaan. Yang kedelapan, mendekat diri kepada Allah. Puncak dari semua ikhtiar yang kita lakukan untuk menghadapi, untuk menghindari dari dan menerima ujian dan cobaan itu dengan sebaik-baiknya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Kita itu sadar bahwa Allah itu mencintai kita dan menyayangi kita. Jika diberi ujian dan cobaan, berarti Allah masih peduli kepada kita. Maka kita tetap harus mendekatkan diri kepada Allah. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurrofiatul Khariyah dengan NIM 93210859. Saya di sini akan mempresentasikan tentang hikmah adanya ujian dan cobaan. Yang pertama adalah mendidik jiwa dan mensucikan diri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, wa ma aswabakum min musibati fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsira, yang artinya apa saja musibah yang menimpa kamu maka disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Quran Surah Asy-Syura ayat 30. Dalam ayat ini menjelaskan terdapat dua pelajaran atau hikmah yang dapat kita ambil, yaitu yang pertama adalah kabar gembira, yang kedua adalah ancaman. Jika kita tahu bahwa musibah yang kita alami merupakan hukuman atau dosa yang pernah kita perbuat selama ini, Allah akan mengampuni sebagian besar dari kesalahan-kesalahan kita asalkan kita melakukan taubat nasuha dan tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama, menjauhi larangan-larangan Allah, dan menjalankan perintah-perintah Allah. Seperti itu. Yang kedua adalah mendapatkan kebahagiaan atau pahala di akhirat. Hal ini merupakan balasan dari musibah yang diderita oleh seseorang hamba sewaktu di dunia. Sebab Allah menurunkan kegetiran, kemiskinan, kefakiran sewaktu di dunia, maka hidup yang dirasakan seorang hamba ketika di dunia akan berubah menjadi suatu kenikmatan dan kebahagiaan di akhirat. Yang ketiga adalah memurnikan tauhid dan menguatkan hati. Wahab bin Muhabbih mengatakan, Allah menurunkan cobaan supaya hambanya memanjatkan doa. Apabila seseorang hamba ditimpa musibah baik berupa kefakiran, kemiskinan, kegetiran dalam hidup dan sebagainya, maka hendaklah ia berikhtiar dengan sungguh-sungguh dan selalu berdoa dan memohon ampunan Allah dan memohon pertolongan Allah, maka Allah akan memberi pertolongan kepada hamba-hambanya yang selalu memanjatkan doa kepadanya. Yang keempat adalah menghargai proses. Ketika kita sedang belajar bersabar, tentu kita akan mendapatkan atau mengetahui betapa hebat setiap proses yang kita jalani atau kita lalui. Ratusan kali kesempatan yang sudah kita ambil, beribu-ribu kali usaha yang sudah kita lakukan, jatuh bangun mencoba dan kembali gagal, lalu harus memaksa diri untuk kembali mencoba dengan tujuan yang sama, dengan perasaan sabar yang selalu dipupuk dalam-dalam, akan membuat kita menghargai proses yang setiap kita jalani. Maka dari itu, apapun prosesnya, Allah sudah menghadiahkan sesuatu yang sangat manis jika kita akan selalu bersabar dan menghargai proses yang kita jalani. Yang kelima adalah lebih banyak bersyukur atas apa yang diberikan Allah.
jodoh, rezeki, maut hanya Allah lah yang mengetahui. Jika kita telah berusaha, berikhtiar, bekerja dengan sungguh-sungguh, berapapun rezeki yang kita terima atau kita dapat, maka kita harus tetap mensyukuri. Karena jika kita pandai-pandai bersyukur, maka Allah akan melipatkan ganda kenikmatan dan rezeki kita. Demikianlah sedikit penjelasan materi tentang hikmah adanya ujian dan cobaan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.